pertumbuhannya pada togok. Maka kita mengatur beban-beban latihan, kita harus bisa menyesuaikan dengan pertumbuhan-pertumbuhan mereka. Apalagi di usia pertumbuhan, ini kita harus tahu tulang-tulang itu tumbuh di mana. Tulang-tulang kita bertambah panjang, bertambah tinggi itu dari ujung-ujungnya. Ya, jadi kalau ini ada tulang, maka di bagian sini, bagian ujung sini akan bertambah tinggi dan bagian sini akan bertambah tinggi. Gitu. Kalau ini tulang, ya, maka di sini akan bertambah panjang, di sini akan bertambah panjang, tumbuh. Ya. Maka kita harus tahu, kalau semakin ke bawah tahanan tubuh kita, kepala hanya bisa menahan leher yang ringan. Dari turun ke bawah lagi ke pinggang agak berat. Ya. Kalau turun lagi ke bawah ke bagian lutut, lutut ini sudah bisa menahan beban berat karena ada mulai dari tungkai atas sampai ke badan bagian atas ditahan oleh tungkai. Tapi di bagian tungkai bawah, ya, bagian pergelangan kaki itu yang sering berbenturan ketika kita berlatih di tanah-tanah yang keras itu. Ini bisa menghambat pertumbuhan atlet-atlet kita sehingga mungkin tidak bertambah tinggi. Nah, ini yang perlu kita tahu. Grafiknya seperti ini yang sudah seperti saya jelaskan tadi. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Ini penjelasannya saja. Tetapi secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh, kepala kita ini bisa bertambah panjang itu hanya 2 kali lipat. Ya, kalau lengan kita, baik lengan atas maupun lengan bawah, ini bisa bertambah panjang sampai 4 kali lipat. Di bagian togok kita, ini juga bisa bertambah panjang sampai 4 kali lipat. Yang paling banyak bertambah panjang itu adalah bagian tungkai. Itu bisa bertambah panjang sampai 5 kali lipat. Ya, jadi itu di luar kuasa kita, itu kuasa Tuhan. Tapi kalau siapa yang mau kepalanya bertambah panjang 5 kali lipat, bagus juga tuh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 kepalanya bertambah panjang terus gitu. Ya, untung Sang Pencipta itu menciptakan kita, kepala kita bertambah panjang cuma 2 kali lipat saja. Jadi kalau lahir segini sampai tua segini gitu. Nah, itu gambarannya. Ya, terkait dengan hukum overload, ya, itu dia menyatakan bahwa ketika ada rangsangan, maka orang akan menjadi lelah. Ketika orang akan menjadi lelah, dia istirahat dalam waktu tertentu, maka dia akan menjadi bugar lebih daripada yang pertama. Dia menjadi bugar lebih daripada sebelum dia berlatih. Itu yang namanya overkompensasi. Maka ketika itu dilakukan secara terus-menerus, kita akan mendapatkan kebugaran yang lebih baik dari yang pertama. Jadi katakanlah kalau latihan kita, ya, kalau di gambar ini yang berwarna kuning, itu latihan kita terlalu ringan. Kalau latihan kita ringan, maka kita lihat, ya, kita tidak capek, tidak terlalu capek, maka kompensasi kita, kondisi kita bertambah baiknya sedikit saja. Tapi kalau kita latihan terlalu berat juga, maka kita karena terlalu capek, bukan bertambah fit, tetapi bertambah unfit. Jadi kalau orang berlatih terlalu capek, apalagi itu dilakukan 2 hari, 3 hari beruntun, maka orang bukan bertambah baik, tapi bertambah is dead. Bertambah penyok. Nah, maka kita harus menyusun latihan paling banyak, ya, kita mungkin 3 kali latihan berat dalam seminggu. Kalau itu kita antara 12 kali sampai 10 sampai 12 kali berlatih dalam seminggu. Nah, ini menjadi catatan penting untuk kita. Maka untuk mendapat overkompensasi, ya, mendapat kebugaran yang lebih dari sebelum kita berlatih, maka baik volume, intensitas, repetisi harus kita atur dengan baik sehingga kita mendapatkan kompensasi yang lebih. Ya, ini menjadi catatan. Dan ketika itu kita lakukan secara terus-menerus dari hari Minggu ini, Minggu besok, Minggu seterusnya, bulan depan, maka kebugaran kita akan meningkat secara bertahap. Ya, jadi jangan bermimpi seperti Bandung Bondowoso, hari ini saya melatih, besok dia juara. Nggak bisa. Kita harus melatih secara bertahap, step by step, sehingga dia akan pada waktu tertentu
dia akan juara. Ya. Terkait dengan hukum kekhususan, ada hukum kekhususan. Ini dia bilang bahwa sifat khusus dari suatu beban latihan itu akan menghasilkan respon khusus. Ya. Lalu adaptasinya juga khusus. Jadi kalau Anda berlatih setiap hari seperti ini, yang besar cuma otot bicep. Kalau Anda angkat beban tiap hari cuma seperti ini, bebannya seperti ini terus, tiap hari seperti itu, maka yang bertambah besar hanya tricep. Maka Anda membutuhkan desain latihan yang secara menyeluruh penting untuk cabang olahraga yang kita akan latih. Jadi kalau karate butuh semua, butuh. Di leher butuh. Bagaimana kalau orang latihan tidak melatih leher? Tiba-tiba mau bergerak, lehernya semper sebelah, tidak bisa bergerak lagi karena tidak terlatih baik. Kita menganggapnya bahwa karena latihan di karate itu tidak full contact. Karena tidak full contact, maka kita latihan juga iseng-iseng saja, santai-santai saja. Maka tidak akan menghasilkan kecepatan yang berarti juga. Kita menganggap bahwa di tungkai tidak penting, maka kita tidak melatih tungkai. Maka tungkai tidak akan bertambah baik. Maka kita identifikasi semua bentuk segmen-segmen tubuh yang berpengaruh terhadap atlet kita di cabang olahraga kita. Dan katakanlah ini di wadokai, di karate, maka cabang-cabang mana yang harus kita bagian segmen tubuh mana yang kita latih, kita identifikasi semua dari kepala sampai ke kaki, baru kita latihan secara menyeluruh. Karena hanya otot-otot yang dilatih atau bagian-bagian tubuh yang dilatih yang bisa memberikan dampak positif terhadap hasil latihan. Yang tidak dilatih tidak bertambah baik. Yang dilatih otomatis pasti akan bertambah baik kalau bentuk-bentuk latihannya dilakukan dengan cara yang benar dan baik. Itu paling penting. Nah, prinsip individual ini juga harus diketahui oleh pelatih. Mengapa? Karena tidak ada dua orang apalagi lebih yang sama dalam segala hal, termasuk adik kakak, ya, suami istri, bahkan anak kembar sekalipun tidak ada yang sama persis dalam segala hal. Maka faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan, ya, harus kita ketahui bagaimana unsur genetiknya, unsur biologisnya, ya, usia biologisnya harus kita pertimbangkan, usia kronologisnya sudah harus kita pertimbangkan, ya, berapa umur latihannya, berapa umur biologisnya, ya, dari genetikanya. Kalau kita sulit karena kita tidak bisa, kalau dulu itu ada yang namanya kita bisa mengetahui otot merah, otot putih, karena kita ambil bagian dari tubuh kita, sel-sel kita namanya metode biopsi, itu bisa kita gunakan untuk mengetahui itu. Tetapi yang lebih mudah itu karena gen. Katakanlah ini Siang Rossi, juara dunia, pernah juara dunia, juara SEA Games misalnya, ya, misal juara Asian Games, ya. Kita ambil keturunannya, anaknya pasti, ini dari persoalan gen, ya. Kita tidak melihat anaknya, tapi kita melihat orang tuanya, silsilanya, keturunannya. Maka kita sudah tahu bahwa ini pasti punya gen yang tidak berbeda jauh dengan orang tuanya. Nah, ini bisa kita pakai sebagai pedoman kita. Dari struktur tubuh kita, ini juga harus kita lihat, ya. Ada 3 tipe tubuh kita, somatotipe kita, ya. Ada yang endomorf, ada yang ektomorf, ada yang mesomorf. Kalau endomorf yang gemuk, besar, mudah-mudahan itu tidak cocok dengan karate. Ya, tapi mungkin antara mesomorf dan ektomorf, itu yang mungkin akan kita perhatikan kalau di karate. Ya, jadi masing-masing sensei bisa melihat kira-kira saya ini masuk di ektomorf, endomorf, atau mesomorf. Ya. Lalu kalau dia sudah endomorf, jangan kita paksa dia untuk masuk ke karate, suruh dia pindah saja ke cabang yang lain. Ya, mungkin gulat, ya, atau mungkin sumo, atau mungkin cabang-cabang nomor-nomor lempar di dalam atletik. Ya, itu kita bisa kasih. Jadi kita bisa
mengetahui bahwa ini kalau latihan di saya tidak akan berprestasi ini. Tapi kalau orang-orang yang tipe tubuh ini latihan di saya, pasti mereka akan berprestasi. Maka kita pun berlatih tidak sia-sia atau melatih tidak sia-sia. Ya. Dari prinsip perkembangan menyeluruh ini ada sebuah piramida yang dibangun. Ya. Piramida ini biasanya di bawah ini kan mengapa besar? Besar di bagian bawah ini karena di sini orang-orang awam, orang banyak, anak-anak kecil, laki-laki, perempuan, itu semua ada di bagian bawah ini dan mereka bebas melakukan latihan apa saja, maka skopnya besar. Jadi kalau anak-anak kita, anak-anak yang masih di SD itu ya, kalau bisa kita pertahankan mereka untuk melakukan gerakan apa saja. Ya, gerakan apa saja yang menuntut kekayaan gerak, karena dengan kekayaan gerak itu akan membuat dia semakin matang dan semakin terlatih baik ketika dia masuk menjadi spesialisasi di cabang olahraga karate. Gitu. Nanti di spesialisasi inilah baru pada usia remaja itu kita mulai menata, karena di karate itu antara usia 18 sampai 25 tahun itu masih bisa berprestasi baik di karate, di high performance-nya. Maka dengan sendirinya usahakan waktu anak-anak kita di dojo, ya, anak-anak kita di klub, ya, itu mereka harus di multilateral itu semua bentuk-bentuk gerakan, jangan cuma karate saja, ya. Bahwa mereka main bola bisa, bahwa mereka juga main basket bisa, bahwa mereka tarik tambang bisa, bentuk-bentuk gerakan apapun itu akan memperkaya mereka pada waktu latihan karate. Jadi dengan melatih basket, kita melatih gerakan kelincahan, gerakan kaki, gerakan tangan, keterampilan kita, kegesitan kita, menghindar ke kiri dan ke kanan. Di sepak bola juga begitu, maka kita akan menjadi gesit di gerakan kaki dan seterusnya. Itu semua mempunyai makna. Maka silakan pada usia-usia multilateral itu dilatih secara umum saja, menyeluruh, nanti baru kemudian jangan juga kasih spesifikasi sejak awal. Oh, ini dia cocok di nomor komite ini. Oh, ini dia cocok untuk nomor kata ini. Ya, karena nanti di tahap spesialisasi itu akan kita lihat semua akan keluar di sana. Ya, mungkin dia akan kita amati, oh ternyata dia cocok untuk nomor komite. Ya, maka silakan kita masukkan dia dalam spesialisasi untuk nomor komite. Untuk prinsip spesialisasi, ya, untuk prinsip spesialisasi saya punya satu statement, ya, bahwa rumput itu tidak akan bertambah panjang dengan menariknya. Artinya apa? Anak-anak kita itu, ya, anak-anak kita itu jangan dipaksakan untuk berprestasi pada usia muda. Biarkan dia bertumbuh dan ikutilah multilateral yang baik, kemudian masuk pada tahap spesifikasi yang baik, spesialisasi yang baik, maka dengan sendirinya dia akan mendapatkan prestasi yang baik dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Jangan naik sebentar, turun dan hilang, tidak tahu di mana, lenyap di telan bumi, karena kita terlalu cepat menspesialisasikan dia sejak awal. Nah, ini juga menjadi catatan. Jadi silakan rumput itu kalau kita tarik dia bukan bertambah panjang, tetapi bertambah mati. Sama seperti anak kita. Kalau kita paksa-paksa dia, sama dengan kita karbit dia, kemudian kita paksa memberikan doping dan segala macam, supaya memaksakan dia berprestasi, maka setelah usia prestasinya cepat selesai, juga kesehatannya menjadi bermasalah, maka jadilah dia umur pendek, meskipun kita tidak mendahului yang maha kuasa. Gitu. Tetapi dengan cara-cara itu Tuhan memberikan kecerdasan kepada kita untuk melatih yang benar. Maka ketika kita mengetahui itu, kita berlatihlah dengan benar supaya kita tidak menjadi pembunuh terhormat tadi, ya. Ya. Yang berikut tentang prinsip beban latihan. Ada volume, ya. Ada intensitas, ya. Jadi kalau volume itu apa? Ya, volume itu isi dari latihan itu. Isi itu apa? Ya macam-macam. Bisa jauhnya berapa, panjangnya berapa, beratnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa, dalamnya berapa, ya. Itu semua terkait dengan volume. Ya. Jangka waktu, jarak, ya, ulangan-ulangan, repetisi-repetisi itu volume. Isi daripada latihan itu kita sebut dengan volume. Nah, sedangkan intensitas itu dikatakan sama dengan kualitas, ya.
Jadi intensitas atau kualitas latihan. Nah, kualitas latihan itu dapat diukur dengan apa? Dengan denyut nadi. Ini mungkin penting. Banyak pelatih di antara kita yang tidak pernah mengukur denyut nadi atlet. Banyak juga dari pelatih-pelatih yang bisa mengukur denyut nadi, tetapi tidak tahu fungsinya apa. Nah, maka supaya jangan sampai kita mungkin di antara ini sudah ada yang tahu, tapi juga ada sebagian yang belum tahu, saya jelaskan lagi. Saya tidak tahu kemarin-kemarin Pak Dr. Joni Lumba atau Pak Dr. Sudrajat sudah menjelaskan atau tidak. Ya, saya jelaskan lagi saja supaya mungkin kita bisa paham betapa pentingnya mengambil denyut nadi. Jadi, Bapak, Ibu, Sensei, dan saudara-saudaraku semua, ya, denyut nadi kita itu semakin rendah semakin baik. Dan itu biasanya diukur dengan denyut nadi basal. Denyut nadi basal itu apa? Denyut nadi basal itu adalah denyut nadi bangun tidur. Jadi, kalau kita baru bangun tidur, jangan bergerak-bergerak dulu seperti saat ini. Ya. Kalau saat ini kita tidak tahu, yang Bapak Ibu yang duduk menonton saya, mendengar saya memberikan materi, itu masuk dalam denyut nadi apa? Denyut nadi latihan, bukan denyut nadi istirahat, bukan denyut nadi basal juga bukan. Karena Bapak Ibu sudah bergerak ke sana, bergerak ke sini, denyut nadi kita akan naik. Maka supaya kita tahu bahwa kita fit atau unfit, maka kita perlu mengukur denyut nadi basal, denyut nadi bangun tidur. Jadi kalau bisa di kamar kita itu kita taruh beker atau kita taruh jam dinding yang setelah kita buka mata langsung kita menghadap jam dinding, tidak bergerak-bergerak, langsung kita ukur denyut nadi basal. Di mana tempatnya mengukur? Bisa di lengan. Di lengan ini jangan di tengah. Ya, jangan di tengah ya, tetapi di samping, dari ibu jari sini ke samping. Nah, silakan masing-masing mencoba memegang dan berusaha mendapatkan denyut nadi Anda. Dapat ya? Ya. Bisa juga orang biasa ukur di samping tenggorokan ini. Silakan dipegang dan dicari. Ada denyut nadi? Dapat? Dapat ya? Atau juga kita ambil di depan telinga. Di depan kuping. 1 sampai 1,5 senti kita taruh di situ. Itu juga ada denyut nadi. Kita juga bisa ambil di pelipis. Kita juga bisa dapat denyut nadi. Tetapi kecil. Kalau mau yang besar, pegang langsung di dada. Tetapi jangan laki-laki pegang perempuan ya. Ya, masing-masing pegang aja di dada, karena di dada itu tempat yang paling aman. Dipegang di situ. Kalau dokter-dokter kan pakai stetoskop ya. Kalau kita karena tidak ada stetoskop, ya pegang langsung saja di dada. Dayat ya, tuh peringatan apa? Pelatih tuh, dengar tuh. Ya, jadi kita itu tempat-tempat bisa kita ambil denyut nadi ya. Jadi di lengan ada, di leher ada, di pelipis ada, di depan kuping ada, di kening ada, ya, di dada sini bisa kita dapat. Yang berikut, ya. Berapa waktu yang kita pergunakan untuk mengambil denyut nadi itu? Kita harus menggunakan waktu 1 menit. Tetapi bukan berarti kita harus mengukurnya sampai 1 menit atau 60 detik. Tetapi kita cukup bisa dengan bagi 2. Kalau bagi 2 berarti 30 detik. 1 menit kan 60 detik ya. Maka kita bisa pakai 30 detik. Hasilnya dikalikan 2. Nah, di sini saya
agak pelan-pelan supaya kita bisa tangkap. Karena ini dasar dan banyak pelatih yang belum terlalu paham. Yang kedua, kita boleh menggunakan waktu 15 detik. 15 detik. Dikalikan hasilnya, hasil hitung selama 15 detik itu dikalikan 4. Atau kita juga bisa menggunakan 10 detik. Ya, 10 detik. Hasilnya dari 10 detik itu kita kalikan dengan 6. 10 kali 6 kan 60 ya. 60 detik maksudnya. Dan Anda juga bisa menggunakan 6 detik. 6 detik. 6 detik dikalikan, hasilnya kita kalikan dengan 10. Hasilnya kita kalikan dengan 10. Saya tidak tahu adik, di. Nah, sekarang kita coba menggunakan yang 15 detik. Kita menggunakan 15 detik. Ya. Nanti saya kasih kode di sini. Masing-masing sekarang saya perintahkan atau saya mintakan untuk pegang denyut nadi di mana saja, mau di lengan, di leher, di dada, di kening, di pelipis, silakan dipegang. Oke? Ya. Kita coba menghitung dengan menggunakan yang 15 detik ya. Oke, siap ya? Sudah dapat semua? Ya, dapat. Ketika hitung sampai 15, saya akan kasih aba-aba stop, dan semua stop. Hitung itu berapa kali. Selama 15 detik itu berapa denyut nadi. Oke, siap? Ya! Up! Cukup. Ada yang 20? Ada yang 25? Ada yang 30? Ya. Denyut nadi normal untuk orang yang fit atau tidak fit ini ya, antara 60 sampai 80. Tadi hasil yang sudah dihitung itu dikalikan 4. Jadi kalau siapa yang 20, berarti 20 kali 4, 80 ya. Tapi kalau siapa yang 25, berarti 25 kali 4. 25 kali 4 berarti 100 denyut nadinya. Denyut nadi istirahat sekarang. Kita anggap saja ini denyut nadi basal. Itu anggap saja sekarang kita sedang mengukur denyut nadi basal. Maka kalau yang 20 tadi berarti 20 dikali 4 berarti 80. Kalau yang 25 berarti 25 kali 4 berarti 100. Ya. Ada yang mungkin 22. Kalau 22 dikali 4 ya berarti 80 88 misalnya. Oke, sudah ya? Nah, sekarang Bapak Ibu
hitung apakah denyut nadi Bapak Ibu itu berada antara 60 sampai 80 denyut. Siapa yang berada di 60 sampai 80 berarti dia fit. Dia bugar, dia fit. Siapa yang di atas 80 apalagi sampai 100 itu berarti dia unfit. Dia tidak fit atau dia tidak bugar. Mengapa denyut nadi semakin tinggi semakin tidak bugar? Denyut nadi basal, denyut nadi istirahat kita semakin tinggi semakin tidak bugar. Jantung kita, ya, jantung kita itu berdegup begini. Kalau Bapak Ibu yang punya Bapak Ibu punya denyut nadi tadi 100, itu kemungkinan denyut jantungnya sensei sekalian mungkin begini. Kalau dia bergerak begini setiap hari, setiap waktu tanpa istirahat, yang sekarang sudah usia 50 berarti 50 tahun jantung bekerja tanpa istirahat. Capek tidak? Capek. Orang kita yang jogging dari sini jalan 1 kilo ke sana kita kembali saja kita sudah menderita, capek. Apalagi jantung, satu-satunya semua komponen tubuh kita ini istirahat kecuali jantung yang tidak pernah beristirahat. Maka dia perlu dijaga dengan baik. Kalau dia bergerak cepat begini, yang tadi sudah 100, yang 100 lebih itu berarti jantungnya bergerak cepat. Kalau bergerak cepat sama dengan jantung kita sedang lari sprint. Kalau lari sprint itu pasti capek. Tetapi orang yang denyut nadinya semakin rendah, berarti orang itu semakin terlatih. Mengapa terlatih? Kalau dia terlatih, jantungnya itu akan berdegup seperti ini. Cas, bang, cas, bang, cas, bang. Denyut jantungnya terbuka lebar, sistol diastolnya itu. Nah, jadi jantung kita bekerja lambat, sehingga dia juga lambat capeknya. Maka bagi sensei yang terhormat, kalau ada yang masih gemuk, ya, masih gemuk, saya punya rumus semakin panjang ikat pinggang, semakin pendek usia. Kalau semakin panjang ikat pinggang, berarti semakin gemuk dia. Kalau dia semakin gemuk, maka pembuluh-pembuluh darahnya itu akan dipenuhi dengan lemak, sehingga yang tadinya besar begini, di dalamnya sudah penuh dengan lemak, sehingga sudah menyempit jadi begini. Maka yang menyempit itu dengan tekanan jantung yang masih sama, darah kita itu akan mengalir, menerobos tajam. Maka itulah orang banyak yang kena stroke, serangan jantung, dan segala macam. Nah, jadi berat badan kita itu wajib untuk kita jaga supaya tetap berada yang normal. Jangan baju menyesuaikan dengan badan, tetapi badan menyesuaikan dengan baju. Celana menyesuaikan dengan kita, jangan kita yang menyesuaikan dengan celana. Akhirnya tambah besar, ganti ukuran celana. Tadinya 32, naik 34, naik 36, naik 38, naik 40. Lama-lama selesai sudah kau menuju ke garis finish. Ya itu ya. Maka kembali ke denyut nadi tadi. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan denyut nadi tadi. Mau pakai yang mana? Pilih salah satu. Kalau pakai 30 detik berarti 30 kali 2. Kalau pakai 15 detik berarti 15 hasilnya dikalikan 4. Kalau pakai yang 10 detik berarti hasilnya dikalikan 6. Kalau dipakai 6 detik maka hasilnya dikalikan 10. Nah, biasanya masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau kita pakai 30 detik terlalu lama, maka tidak akan efektif untuk atlet yang sedang
sedang kelelahan dan dia sudah kelelahan begitu, terus kita masih pegang, apalagi sudah tidak ambil di sini tapi ambil di leher, sama seperti kita mau cekik kasih mati dia. Sudah begitu pakai yang 30 detik lagi, makanya matilah kau. Maka kita pakai yang bisa 15 detik atau 10 detik dikalikan 6. Kalau pakai 6 detik juga boleh, tapi errornya agak panjang. Ya. Jadi ini pintar-pintarnya pelatih untuk bisa menentukan itu. Lalu berapa kewajiban kita untuk mengetahui denyut nadi maksimal kita? Itu dipakai rumus 220 dikurangi umur. Jadi denyut nadi maksimal kita itu 220 dikurangi umur. Jadi kalau atlet kita yang berumur 20 tahun, maka denyut nadi maksimalnya adalah 220 dikurangi 20. Maka bagi atlet yang berumur 20 tahun, denyut nadi maksimalnya adalah 200. Tentu saja berbeda dengan kita yang berusia 50 tahun. Karena kita yang berusia 50 tahun, kita menggunakan rumus yang sama tadi. 220 dikurangi umur. Berarti 220 dikurangi 50. Menjadi 170 ya. Berarti orang yang berusia 50 tahun, itu denyut nadi maksimalnya itu 170. Maka untuk berlatih yang normalnya bisa pakai 60 sampai 80. Tetapi bisa sampai 200. Untuk anak yang usia umur 20 tahun boleh sampai 200, boleh. Lebih boleh juga. Tetapi jangan sering-sering. Kalau sering-sering bisa terjadi over. Maka jadinya overtraining. Jadi tidak apa-apa, itu hanya untuk menjaga bahwa, untuk mengetahui juga bahwa latihan kita ini sudah masuk target yang kita harapkan atau tidak. Kalau kita latihan 80%, maka 80% dari denyut nadi maksimal. Kalau latihan 90%, berarti 90% dari denyut nadi maksimal. Maka masing-masing wajib menghitung punya sendiri, dan pulang di sasana dihitung juga masing-masing atlet punya sendiri-sendiri, supaya kalau kita latihan, ya tidak semuanya wajib menghitung denyut nadi, kita pakai salah satu dua orang sebagai sampel saja. Tapi kalau melatih kebiasaan kepada seluruh atlet untuk bisa bisa menghitung denyut nadi sendiri, denyut nadi latihan, denyut nadi istirahat, denyut nadi basal, maka itu akan tentu saja akan sangat baik. Yang berikut prinsip beban latihan. Prinsip beban latihan, ada orang yang meningkatkan beban setiap hari, meningkatkan beban tanpa tedeng aling-aling, meningkatkan terus, itu juga salah. Kita meningkatkan beban itu pakai aturan. Ya, tidak meningkatkan ada yang dengan linier, ya, tapi juga ada yang meningkatkan secara bertahap, bergelombang. Ya, katakanlah di sini kita pakai acuan, ya. Katakanlah minggu pertama dia berlatih di sini. Minggu kedua kita naikkan, minggu depannya kita naikkan. Dia berlatih di denyut nadi sekian. Minggu ketiganya kita naikkan lagi bebannya, berlatih di denyut nadi sekian. Maka minggu keempatnya sebelum kita naikkan, kita turunkan dulu. Kita turunkan di mana? Kita turunkan sama atau sejajar 1 minggu sebelum naik yang terakhir. Maka kita kembali turun 1 tangga atau 1 tahap. Ya, sejajar dengan sebelum waktu kita naik. Kita kasih naik lagi, kita naik, kita turun lagi. Mengapa turun? Masih ingat yang tadi di depan, ya, saya tonjolkan yang bentuk latihan peningkatan beban itu ya. Yang overkompensasi, supaya kita menuju pada overkompensasi secara bertahap. Maka orang meningkatkan beban latihan secara bertahap. Ada yang bisa meningkatkan volume, ada yang bisa meningkatkan intensitas, ada juga yang meningkatkan volume sedikit, intensitas sedikit. Tetapi juga hati-hati, ya. Bayangkan dia meningkatkan volume lari 1 jam tadi, ya.
tapi kemudian dia waktunya ditingkatkan, orang larinya semakin cepat, dan jaraknya juga semakin jauh. Itu berarti membunuh orang sekaligus. Maka kita harus pakai acuan-acuan norma, standar bagaimana kita meningkatkan dan bagaimana kita menurunkan untuk mendapatkan sebuah latihan yang namanya overkompensasi atau hasil latihan yang lebih baik dari latihan yang sebelumnya. Ada istilah juga di dalam olahraga yang kita kenal dengan istilah density. Apa itu density? Density adalah frekuensi atau rangkaian stimuli yang harus dilakukan dalam setiap unit waktu latihan. Ya, itu jadi rangkaian frekuensi ya, stimuli yang harus kita lakukan. Artinya, density itu menunjukkan hubungan antara fase aktivitas dan fase istirahat atau fase pemulihan. Jadi itu kita hitung ya, beraktivitas berapa banyak, istirahatnya berapa banyak. Itu bagian dari densitas. Maka disarankan ya, pada latihan yang cukup berat, itu dapat dilanjutkan setelah denyut nadi turun antara 60-70%. Jadi kalau tadi kita latihan, ternyata anak yang usia 20 tahun tadi dia denyut nadinya sudah 190 atau bahkan sudah 200, sudah maksimal. Maka anak itu kita stop ya, kasih berhenti dia beristirahat sebentar. Nah, beristirahat ini tergantung orangnya fit atau tidak fit. Kalau anaknya atau atlet kita itu fit, maka dia beristirahat sebentar saja langsung bugar lagi. Denyut nadinya langsung rendah, turun rendah. Tapi kalau anak yang tidak fit, kita istirahatkan dia, waktunya panjang, denyut nadinya masih tinggi terus. Itu berarti anak itu tidak fit. Maka kalau ada 2 atau lebih 3 anak yang memiliki denyut nadi secara bersamaan tinggi dan kemudian mereka diistirahatkan secara bersama-sama, maka jangan mereka juga dikasih latihan lagi bersama-sama. Karena kemungkinan ada yang fit berarti dia cepat bugar, dia cepat pulih, tetapi yang tidak fit dia mungkin belum bisa melanjutkan. Kasih dia istirahat lebih panjang atau lebih lama waktunya. Itu menjadi catatan penting untuk mengetahui density latihan orang atau atlet kita. Yang berikut adalah durasi latihan. Durasi itu adalah lamanya waktu latihan seluruhnya setelah dikurangi waktu istirahat. Jadi tidak termasuk waktu istirahat. Itu durasi latihan ya. Durasi latihan itu lamanya waktu latihan secara menyeluruh, tapi setelah dikurangi waktu istirahat. Itu masuk dalam durasi latihan. Yang berikut juga lamanya latihan itu, ya orang biasa menit bahkan sampai 5 jam latihan. Jadi 30 menit berlatih kita sudah masuk dalam zona latihan. Tapi mau berlatih daya tahan sampai 5 jam, itu bukan berarti satu kaligus, tapi kita bisa penggal-penggal, ya bisa ada pagi, bisa ada siang, bisa ada sore, ya bahkan ada satu hari 3 kali, ada yang satu hari cuma 2 kali, ada yang satu hari 5 kali, ada satu hari 4 kali. Itu tergantung masing-masing pelatih meramunya. Bagaimana kita menggunakan waktu-waktu latihan kita yang tepat. Dari sisi lamanya, ya, dari sisi lamanya kita kalau bagi atas 3 bagian. Yang namanya latihan jangka pendek itu cuma antara 30 menit sampai 90 menit. Itu latihan jangka pendek. Tapi kalau kita mau latihan yang dalam jangka sedang, itu bisa sampai dengan 2 jam latihan. Tapi kalau kita mau latihan yang jangka panjang, waktunya yang panjang, jaraknya yang panjang, maka kita bisa latihan di atas 3 jam. Ya, ini zone-zone pembagian waktu-waktu latihan buat kita ya. Sudah hampir habis ya, sebentar lagi ya. Yang berikut adalah frekuensi latihan. Frekuensi apa ya? Frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah jumlah ulangan atau jumlah berapa kali latihan dalam kurun waktu tertentu.
Jadi apakah itu per minggu, apakah itu per hari, ataukah itu per bulan, itu yang namanya frekuensi. Satu hari kita latihan 3 kali, itu berarti frekuensi 3 kali per hari. Satu minggu kita latihan 5 kali, itu berarti frekuensi latihan per minggu, gitu ya. Lama dari sisi berapa lama waktu latihan kita, maka juga dianjurkan untuk latihannya itu tidak harus panjang-panjang. Ya, disarankan untuk waktu latihan itu pendek tapi berkualitas. Ya, jadi cukup 1,5 jam sampai 2 jam itu sudah oke lah. Kita sudah oke. Yang penting intinya adalah kualitas latihannya. Ya, kita atur secara baik. Ya. Karena latihan itu sesuatu yang membosankan, maka kita butuh yang namanya prinsip variasi. Variasi itu apa? Ya, jadi latihan itu adalah suatu proses yang karena ya dilakukan bahkan orang berpuluh-puluh tahun berlatih, apalagi untuk mengejar prestasi, ya maka itu akan cukup melelahkan. Ya, kita silakanlah bawa atlet-atlet kita untuk bisa beristirahat, tetapi terkait dengan variasi latihan ini, boleh kita menggunakan untuk mendapatkan satu komponen kondisi fisik yang kita harapkan. Katakanlah kita mau mendapatkan daya tahan yang baik. Untuk mendapatkan daya tahan yang baik, tentu saja kita harus berlatih dalam jangka waktu yang lama. Saya supaya jangan lupa untuk latihan daya tahan, terutama kepada atlet-atlet kita yang masih muda-muda itu, ya. Kalau tidak mampu berlari, jalan. Kalau tidak mampu jalan lagi, berhenti. Tapi setelah pulih, setelah mampu, jalan lagi. Setelah tidak mampu, berhenti lagi. Setelah sudah mampu, lari lagi. Setelah sudah mampu, berhenti lagi atau jalan lagi. Jadi itu boleh kita variasi seperti itu. Jangan sampai ada pelatih yang beranggapan kalau latihan daya tahan itu latihan lari 1 jam tidak boleh berhenti. Kalau tidak boleh berhenti biar kau mati sekaligus, tidak boleh berhenti sampai mati. Nah itu salah. Maka kecuali itu kepada atlet-atlet kenamaan, atlet-atlet yang sudah top, yang memang latihannya sudah oke. Jangankan latihan 1 jam, latihan lebih dari 1 jam tidak berhenti saja bisa. Tetapi kalau kepada anak-anak kita yang kecil-kecil itu, SD, SMP, SMA, suruh dia lari jauh-jauh, sudah tidak kuat, tidak boleh berhenti, sampai lari sambil nangis-nangis, besok lagi dia tidak akan datang lagi. Maka perlu untuk kita desain bentuk latihan seperti itu. Dan banyak latihan daya tahan kan bukan cuma jogging saja. Ya, bisa fartlek, bisa cross country, ya, bisa lari kontinu, bisa segala macam bentuk-bentuk bisa kita desain. Nah, kembali ke prinsip variasi, karena latihan kita yang jangka panjang yang banyak-banyak itu, maka kita butuh variasi. Kalau daya tahan, hari ini kita latihan jogging, mungkin besok jangan jogging lagi. Mungkin besok kita sudah lari ke arah cross country, atau besoknya lagi kita lari ke fartlek, besoknya lari kita. Jadi kita rubah-rubah bentuk latihannya. Jadi kalau kita bawa ke adonan, anggap saja ini daging sapi. Daging sapi, saya orang yang suka makan sate. Mungkin sensei-sensei juga hampir semua suka makan sate. Tetapi kalau daging sapi ini, hari ini dibikin sate, besok dibikin sate, lusa dibikin sate, sampai minggu depan masih sate, minggu depannya lagi masih sate. Maka sate yang tadinya saya suka itu, minggu depannya atau 1 bulan ke depan, satenya masih jarak 100 meter saya sudah lari. Karena saya baru lihat sate saja saya sudah enek, udah mau muntah. Sama seperti bentuk latihan kita. Kita mau latihan daya tahan, hari ini jogging, besok jogging, lusa jogging, minggu depan masih jogging, bulan depan masih jogging. Orang baru mau jogging saja orang sudah mau muntah, lari sembunyi saja sudah, jangan jogging lagi. Itu berarti latihan yang membosankan. Maka adonan yang sama tadi
Dari daging sapi tadi, hari ini kita bikin sate, besok kita bikin gulai, berikutnya lagi kita bikin rawon, berikutnya lagi kita bikin rendang. Bahannya sama, tapi variasi latihannya kita buat sehingga atlet-atlet kita tidak menjadi bosan. Ya, sehingga pada akhirnya mereka akan terlibat secara aktif di dalam latihan kita karena enjoy dan menyenangkan. Ya. Nah, yang berikut adalah prinsip relaksasi. Karena kita latihan sudah capek, kita butuh relax. Kita butuh refreshing. Kita butuh enjoy. Ya, bukan cuma relaksasi fisik saja. Otak kita pun butuh relaksasi. Ya. Pikiran kita butuh relaksasi. Ya. Maka kita wajib untuk melakukan itu dalam program latihan kita. Ya, kalau relaksasi fisik kita pergi ke pantai, duduk senang-senang ya. Atau kita mungkin pergi karaoke yang bagus-bagus, kumpul teman-teman, itu relaksasi fisik. Ya. Tapi relaksasi fisik juga bisa kita datang ke sauna ya. Kita bisa datang berenang juga bisa, itu relaksasi. Tetapi yang terkait dengan psikis otak ini juga harus direlaksasi. Latihan yang sudah menjemukan ya. Saya butuh juga nonton film. Saya juga butuh bentuk-bentuk istirahat yang lain supaya kita kembali fit dan bugar. Ini bentuk-bentuk relaksasi bagaimana orang bisa dengan massage, orang bisa dengan sauna, ya orang bisa berendam di air yang dingin, orang ya segala macam bisa dibikin sekarang ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa meramu itu. Karena mengapa kita harus relaksasi otak kita, mengapa kita harus relaksasi psikis kita, karena otak kita ini secara umum itu secara besarnya terbagi atas dua. Ya. Ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kiri kita ini identik dengan yang serius-serius, belajar, berlatih, yang serius, tidak boleh main-main, itu otak kiri saja yang bekerja. Tapi kita juga butuh otak kanan ini bekerja supaya balance, yang senang-senang, yang happy-happy, yang enjoy-enjoy. Itu kita butuh berlatih untuk otak kita yang sebelah kanan itu. Nah, maka harus sinkron, harus padu antara yang serius dan yang lucu-lucu, yang tidak serius, yang happy-happy, sehingga kita tetap bugar melakukan latihan-latihan itu. Maka ini menjadi hal yang penting, prinsip dasar untuk melaksanakan suatu latihan yang baik. Pertama, mulailah dari gerakan-gerakan yang besar sebelum melakukan gerakan-gerakan yang kecil. Jadi artinya apa? Mulai dari gerakan-gerakan yang sifatnya umum ke gerakan-gerakan yang sifatnya khusus. Dari otot-otot yang besar ke otot-otot yang kecil. Otot-otot yang besar itu adanya di mana? Adanya di seputar kaki, tungkai, ya. Otot-otot yang kecil itu adanya di lengan, adanya di perut tipis-tipis, ya. Itu. Jadi kita mulai dari gerakan-gerakan yang besar ke gerakan-gerakan yang kecil. Mulai dari otot-otot besar ke otot-otot yang kecil. Mulai dari gerakan-gerakan umum ke gerakan-gerakan yang khusus. Mulai dari sendi-sendi yang besar ke sendi-sendi yang kecil. Itu adalah harapan saya dan harapan pengetahuan ini supaya latihan itu bisa terstruktur dengan baik. Yang kedua dari tugas gerak ya, maka dari yang sederhana ke yang kompleks. Jadi kalau mau latihan teknik, latihan dulu teknik yang mudah-mudah. Ketika dia sudah bagus, baru mulai ditingkatkan kesulitannya bertahap-bertahap sampai kepada yang paling sulit. Bahkan kalau bisa dipecah-pecah, hari ini latihan ini saja. Dari 3 kali putaran gerakan ini, saya mau melakukan 2 kali gerakan Mawashi Ushiro. Maka saya bikin Ushiro pertama saja, gerakan pertamanya saja. 1 hari ini, 2 hari ini saya bikin Ushiro, Mawashi Ushironya baik. Maka berikutnya baru saya tambah lagi dengan putaran kedua dan ketiga dan seterusnya. Ini ya harapan kita seperti itu. Nah, dari bagian-bagian ke yang untuk kita bisa pecah-pecah. Ada juga yang banyak sekali kita keliru untuk menentukan sesi latihan. Sesi latihan kita wajib memulai dari unit pemanasan. Setelah pemanasan selesai, ada unit keterampilan atau teknik.
kemudian teknik sudah selesai, baru masuk latihan fisik. Kalau fisik sudah selesai, baru kemudian ditutup dengan cooling down. Ini sebuah sesi latihan yang diharapkan dilakukan oleh kita semua. Dua di tengah itu, keterampilan dan kebugaran, itu jangan terbalik. Banyak di antara kita sudah latihan fisik dulu, baru latihan teknik. Bagaimana kita bisa bertambah baik? Ya, kita sudah dalam keadaan lelah. Ketika fisik, apalagi fisik yang berat, kita sudah lelah, sudah tidak kuat jalan. Mau jalan saja sudah tidak kuat. Bagaimana kita bisa step-step yang lincah? Bagaimana kita bisa pukul yang cepat? Bagaimana bisa kita tendang yang baik? Bagaimana kita bisa menghindar dan melakukan counter? Sangat tidak mungkin. Maka kalau ada 4 susunan latihan ini, perhatikan 2 yang di tengah, yaitu unit keterampilan dan unit kebugaran, jangan tertukar. Tetapi kalau ragu-ragu, saya sarankan dipecah menjadi 3 bagian saja. Pemanasan keterampilan atau pemanasan teknik, langsung penenangan. Ataukah pemanasan, langsung latihan fisik, langsung penenangan. Ya. Tapi kalau Anda mau memadukan antara fisik dan teknik, maka latihlah fisik terlebih dulu, baru latihan teknik menyusul dari belakang. Mohon maaf. Maksudnya latihan teknik dulu, baru latihan fisik dari belakang. Jadi waktu kita masih fit-fit, masih bugar-bugar, nah itu dikasih latihan teknik. Otak kita masih bagus, masih menerima masukan yang baik. Nah, disitulah kita latihan teknik. Setelah kita capek, itu sudah tidak bisa latihan teknik lagi. Maka saya bisa menyimpulkan yang pertama bahwa badan mampu beradaptasi terhadap beban latihan. Jadi kita berlatih dengan baik. Mudah-mudahan metode kita benar, menempatkan volume, intensitas, repetisi, recovery secara baik, maka badan kita mampu menyesuaikan atau badan kita mampu beradaptasi terhadap beban latihan. Yang kedua, beban latihan dengan intensitas dan waktu yang benar ini justru menghasilkan kompensasi yang baik atau menghasilkan overkompensasi atau menghasilkan kebugaran yang lebih dari sebelum dia berlatih. Yang ketiga, beban latihan yang ditambah dengan teratur menyebabkan overkompensasi berulang dan pada akhirnya meningkatkan kebugaran secara lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi tadi kalau ada grafik yang naik-naik terus itu, berlatih naik-naik terus itu adalah latihan yang dilakukan dengan teratur menyebabkan overkompensasi berulang itu, ya. Dan yang keempat adalah tak akan terjadi peningkatan kebugaran, ya, bila beban latihan selalu sama atau terlalu jauh terpisah. Jadi kalau latihan setiap hari dengan beban yang sama, intensitas, volume, repetisi, recovery-nya sama terus, maka tidak akan bertambah prestasi baik. Prestasi kita tidak akan bertambah baik, ya. Atau hari ini latihan, setelah 2 minggu lagi baru latihan. Hari ini latihan, minggu depan lagi baru latihan. Atau hari ini latihan, menghilang dulu. 1 bulan akan datang dulu baru latihan lagi. Ini artinya latihan yang terlalu jauh terpisah. Ini justru mendatangkan hasil yang sebaliknya. Bukan bertambah baik, tapi bertambah jelek. Yang kelima, overtraining. Ya, overtraining ini sama dengan adaptasi yang tidak sempurna. Penyesuaian tubuh yang unstabil atau unnormal, ya, yang tak sempurna. Ini akan terjadi kalau beban latihan terlalu besar dan terlalu mepet. Hari ini berat, besok berat, lusa berat. Nah, ini akan terjadi overtraining. Ya. Maka nanti di latihan fisik kita akan dapat kapan latihan daya tahan, kapan latihan kekuatan, kapan latihan kecepatan, baru kemudian kapan latihan kelentukan, kapan latihan power, itu semua bisa kita atur. Ya, nanti akan kita dapat di materi yang berikut, mungkin setelah sebentar siang nanti. Yang berikut adalah adaptasi adalah khusus terhadap sifat khusus dari latihan. Jadi ini prinsip kekhususan.
Maka kalau berlatih, identifikasi dulu otot-otot mana yang mau dilatih, baru dilatih secara menyeluruh. Jangan latih sebagian, sebagiannya tidak dilatih. Karena adaptasi adalah khusus. Melatih otot bicep, maka bicep aja yang bagus. Melatih tricep, maka tricep saja yang bagus. Ya, melatih hamstring, maka hamstring saja yang bagus. Melatih gastrocnemius, maka gastrocnemius saja yang bagus. Melatih apa di sini? Trapesius, maka trapesius saja yang bagus. Melatih deltoid, maka deltoid saja yang bagus. Maka harus kita identifikasi satu-satu bentuk-bentuk latihan, komponen mana yang kita butuhkan untuk kita berlatih secara menyeluruh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti akan kita diskusikan. Mudah-mudahan ada yang tidak puas, sehingga kita bisa berkembang nanti waktu diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Santi 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 Om. Salam olahraga. Saya kembalikan kepada moderator. Yang telah menyampaikan paparannya. Yeah. Kemudian mungkin ini waktunya untuk istirahat ya. Yang kita sambung nanti mungkin setelah istirahat untuk pertanyaan mungkin, atau sudah tiba pertanyaan, atau mau dilanjutkan lagi materi yang lain. Nanti waktu masuk itu saya mungkin akan mengisi materinya Dr. Rossi. Oh iya. Ya, jadi kalau mungkin ada yang mau bertanya silakan, ataukah nanti juga dikumpul waktu terakhir baru bertanya juga boleh, karena nanti saya masih ngisi materi. Oh, iya. Ini setuju semua kita istirahat atau mau lanjut lagi? Istirahat dulu, setuju. Istirahat ya. Oke deh. Iya. Nah, ini sekarang